Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial Laravel kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita menghapus gambar yang telah berhasil diupload. Jadi di tutorial sebelumnya saya membahas bagaimana kita bisa mengupload gambar, dan di video tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana menghapus gambar yang telah yang berhasil diupload. Oke, kita coba lihat saja di hasil video tutorial yang sebelumnya. Jadi saya jalankan terlebih dahulu project kita. Oke, kita coba jalankan ya, localhost. Nah, saya akan login. Oke, di tambah barang ya. Di sini kita ada upload ya. Jadi kalau kita lihat nanti di sini ada gambar yang berhasil kita upload ya. Yang ini ya di sini saya belum upload gambarnya ya. Nah, jadi secara teknis ketika kita menghapus gambar ya. Jadi proses menghapus gambar ini biasanya kita gunakan ketika kita melakukan edit ya. Kenapa saya bilang ketika kita melakukan edit? Ketika kita mau membetulin gambar ya. Nanti kan di sini ada upload gambar yang baru ya. Dengan kata lain nanti gambar yang lama ini kan harus dihapus terlebih dahulu sebelum kita menghapus gambar yang baru. Nah, jadi menghapus gambar yang telah diupload biasanya itu ada di proses edit, begitu juga ada di proses hapus ya. Jadi waktu kita menghapus data ya, selain kita menghapus data di table, kita juga harus menghapus gambar yang ada di drive kita, di directory kita ya, supaya jangan sampai menumpuk eh, gambar-gambar yang tidak digunakan. Begitu juga waktu kita edit ya. Waktu kita edit, kita mau membenarin atau memperbaikin gambar ini, berarti kan gambar yang lama harus kita hapus terlebih dahulu ya, sebelum kita upload gambar yang baru. Nah, jadi proses menghapus gambar itu ya terjadi waktu diedit maupun mau diedit data maupun dihapus data. Nah, dalam kasus ini saya akan ambil salah satu saja karena konsepnya sama bagaimana menghapus gambar yang sudah diupload tadi ya. Dalam kasus ini saya akan menjelaskan di proses edit ya. Jadi gambar ini ya, data ini akan saya edit. Nah, nanti di sini akan saya tambahkan satu file ya, namanya file ya. Kita coba ya. Jadi saya masuk ke edit ini ya, edit. Oke, jadi saya akan tambah di bawahnya ya, seperti ini. Saya copy saja. Nah, di sini saya ganti aja misalnya image ya. Lalu di sini saya buat gambar produk ya. Oke. Tipenya file ya. File dengan nama, saya buat saja ini namanya image ya. Ini juga name-nya adalah, ini untuk validasi ya, untuk validasi. Jadi ini name-nya saya buat juga image. Validasi yang di sini terjadi adalah mengecek apakah format gambar itu betul atau tidak ya. Nah, tapi kalau seandainya validasinya required waktu diedit itu tidak dibutuhkan karena kan waktu kita ngedit data belum tentu gambarnya salah. Mungkin kita hanya mau mengedit harga atau nama barang ya, tapi tidak mengedit gambar. Jadi gambar boleh tidak
perbaruin. Jadi dengan kata lain tidak ada yang diupload yang terbaru, jadi boleh kosong ya. Jadi tidak kita tambah validasinya required, tapi kita tambah validasinya untuk mengecek apakah ini benar formatnya gambar atau bukan, seperti itu ya. Oke, di sini juga ID-nya image ya. Oke, value-nya kita buang saja. Oke. Oke ya. Nah, di sini message-nya akan dimunculkan ya, image. Nah, jangan lupa karena kita akan mengupload, berarti kan ada entity multivat ya. Multivat form data kita tambahkan seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba. Nah, di sini ya ada gambar produk. Jadi ini boleh kosong. Dengan kata lain kita tidak mau memperbaiki gambar yang lama sudah betul ya. Jadi misalnya nah kalau seandainya dia ada nanti, berarti gambar yang lama harus dihapus baru kita upload gambar yang terbaru. Ya seperti itu logikanya. Jadi berarti saya akan menuju ke controller yang ada function untuk editnya ya. Jadi di sini di mana controllernya? Oh di sini http controller. Nah nih product controller ya. Nah, nah ini nih. Berarti saya akan tambahkan validasinya untuk image. Tadi kan namanya adalah saya kasih namanya adalah image ya. Jadi untuk validasinya jadi sama image. Jadi bukan required, sekali lagi tidak ada required kalau untuk edit, tapi kalau untuk tambah data ya dia perlu required karena dia harus di-upload gambarnya ya, karena itu data baru. Ya tapi kalau yang apa? Oh ini my image ya. Saya kasih nama my image, berarti saya samakan saja biar nggak bingung. Di sini saya kasih my image ya. Oke, my image. Di sini my image ya. My image. My image ya. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Jadi kalau untuk edit boleh tidak diupload gambarnya ya. Jadi tidak perlu required. Jadi cukup kita tambahkan untuk validasi image. Jadi dia akan mengecek apakah formatnya sudah betul, format gambar atau bukan ya. Jadi di sini saya tambahkan pesannya adalah di sini kan tadi sudah kita ganti namanya my image ya. Oke. My image ya. Image. Oke. Jadi kalau dia bukan format gambar, kita kasih pesan format gambar invalid. Ya, seperti itu. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita coba apakah validasinya sudah betul apa belum ya. Kita coba mengupload bukan gambar ya. Kalau ini kan gambar nih, pasti dia sukses ya. Kita coba upload misalnya PDF ya. Ini kan bukan gambar nih. Nah nih, format gambar invalid ya. Berarti dia sudah sukses untuk validasinya. Tinggal sebetulnya kalau dia kosong juga boleh kan. Jadi kalau seandainya saya kosongkan, saya tidak mau mengupload gambar yang baru ya. Jadi gambar yang lama ini sudah betul. Saya cuma mau mengedit harganya. Ya misalnya saya ganti menjadi 30 misalnya ya. Ubah. Nah, itu nggak jadi masalah ya. Nah, tapi kalau seandainya kita pilih gambar, berarti kan ada yang gambar tersebut mau kita ubah ya. Nah, itu prosesnya kan berarti kita cek nanti apakah ada gambarnya atau tidak ya. Jadi cara ngeceknya seperti ini. Jadi sebelum kita update ya,
Jadi saya cek dulu if ya, if request ya hash file ya, jadi gunakan hash file. Ini bisa dilihat di Laravel ya, hash file Laravel. Sini ada how to-nya ya. Apakah dia ada file yang mau diupload maksudnya ya. Nah, nih. Request hash file. Ini nanti nama file-nya. Tadi kan kita buat my image ya. My image. Nah, seperti ini. Kalau dia ada, kan logikanya itu berarti kita hapus ya gambar yang lama ya. Kita hapus gambar yang lama, tapi kalau seandainya tidak ada, ya, tidak ada proses penghapusan kan ya. Oke, untuk menghapus gambar yang lama, berarti kita harus mengimport kelasnya terlebih dahulu, kelas storage ya. Jadi kita tambahkan di sini ya. Use, oke di sini aja nih. Use ya, illuminate ya, support Pakades ya, storage. Nih ya, seperti ini. Oke, sekarang ini nih, jadi kita hapus terlebih dahulu ya. Jadi berarti kan kita cari dulu data yang mau kita edit. Ini berarti ada di atas ya. Nah, ini. Jadi ini sebetulnya ini boleh di atas ya. Ini boleh di atas. Oke, ya. Nah, jadi kita hapus perintahnya storage ya. Delete. Ya, oke. Jadi kita catat terlebih dahulu mungkin ya. Localhost, kita lihat terlebih dahulu nama filenya apa ya. Nama file gambarnya ya, supaya kita bisa membuktikan untuk gen ini benar-benar terhapus datanya ya. Minimarket. Oke, ini ada di barang ya. Nah, gen ini datanya nih. Nih saya kopikan dulu di notepad ya. Jadi akan kita cek apakah nanti data yang terhapus atau tidak ya. Nah ini. Sorry, bukan ya. Saya gen ya. Ctrl C. Oke. Jadi kalau kita cek di project kita, nah ini kan ada AI ya, AI depannya ya. Nama filenya itu akan disimpan di storage ya. Ini storage app public ya. Sorry ini public product. Nah ini AI. Ini kan masih ada nih. Jadi waktu ini AI ya. Oke, jadi sama ya gambarnya yang tadi ya, yang ditampil tadi ya. Nah nih, jadi waktu kita akan upload yang baru, berarti kan gambar ini akan dihapus, nggak ada lagi nanti AI ini ya, sudah hilang di sini ya. Nanti akan digantikan dengan gambar yang baru ya, seperti itu ya. Oke, jadi ini gambar seperti stop loss yang ada dolarnya, diingetin ya. Oke, gambarnya ini adalah stop loss ya namanya, stop loss dolar ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lanjutin ya. Saya delete aja. Nah, di sini berarti kan akan kita delete, apa yang kita delete? Nah, ini kan sudah kita cari datanya yang mau kita delete. Berarti yang kita delete itu adalah yang file image URL ya, image URL. Jadi di sini berarti barang ya, image
URL. Oke, kalau dia sukses ya, nih, if sukses ya, oke. Ini kalau dia gagal, oke. Nah sekarang kalau dia sukses, dia akan mengupload yang baru ya. Jadi di sini saya kasih aja misalnya image ya. Nih. Request ya. Nama tadi kan my image. Tadi namanya adalah apa ya? My image ya. My image star ya. Nah, kita kan akan jadi sama kayak kita buat yang ini ya, waktu kita tambah data. Sorry. Ini mana tadi? Ini. Ya, request my image star. Jadi kita akan simpan di folder produk ya. Di folder produk. Ini. Jadi produk ya. Jadi request ini nama filenya, file jenis filenya my image star ya. Jadi request ya my image star. Jadi nama foldernya produk ya. Nih yang ini. Oke. Nah sekarang kalau dia sudah kita upload, berarti kan kita letakkan di barang ya, di barang. Kalau ini tadi dihapus ya, dihapus, kan kita letakkan yang baru ya, barang image URL ya. Apa yang kita letakkan ya, yang ini image. Ini ya. Oke. Nah ini nggak usah berarti ya. Oke. Ini ditutup. Oke. Nah oke. Nah baru yang ini nanti. Jadi kalau dia ada file, dia akan hapus yang lama ya, dan dia akan mengupload yang baru, dan namanya akan disimpan di dalam table. Jadi seperti ini, ada nama di dalam table ya nantinya ya. Nah untuk menghapusnya itu, karena kita menggunakan kelas storage, jadi harus diimport terlebih dahulu dengan cara use illuminate support packages ya, storage ya. Oke, sekarang kita coba. Nah ini dia akan dihapus kalau seandainya ada file saja. Kalau tidak ada file, tidak akan diupload dan tidak akan dihapus file yang lama ya, akan dilewatin yang ini ya. Oke, jadi kalau kita ada file saja, nah di sini akan disimpan. Barang sukses diubah. Oke ya, jadi gambar yang lama tadi adalah Glock dolar ini ya, kita coba ganti enakin tadi ya. Oke, kita coba refresh dulu. Tadi tampil barang ya. Ini kita edit. Misalnya harganya tadi sudah sukses ya, stoknya sudah sukses. Coba gambar kita ganti. Misal kita ganti apa ya, desktop IBS icon, misalnya tadi ini ya, saya ganti ini aja mungkin ya, kotak-kotak ini ya. Oke, ini kan sudah gambar nih, karena tadi sudah kita cek validasinya kan betul. Kalau seandainya bukan gambar, dia nggak bisa ya. Kita coba sekali lagi. Kalau seandainya dia bukan gambar, misalnya file PDF seperti ini, kan nanti dia akan muncul ya warningnya ya. Nah nih, format gambar invalid ya. Jadi kalau kita pilih gambar, tadi ada di desktop IBS icon. Nah ini kita pilih kotak ini ya. Ini kan format gambar, seharusnya dia sukses dan berhasil mengubah ya. Oke, barang sukses diubah. Kita coba lihat. Oke, yang tadi gambarnya adalah stop loss yang ada dolarnya ya.
dia sudah berhasil diubah menjadi gambar kotak untuk Energen. Nah, sekarang kita cek apakah di sini berubah ya. Tadi kan nama file yang lama adalah AI ya. AI bla 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 ya. Kita coba lihat di sini. Nah, ini masih AI, kita refresh ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Energen ini bukan AI lagi nama filenya. Jadi dia generate nama yang baru ya, untuk gambar yang baru. Dan kita coba cek di foldernya apakah masih ada gambar yang lama. Seharusnya sudah hilang kan, kalau tidak nanti gambarnya akan menumpuk dan memenuhi hard disk server nantinya ya. Nah, kita coba lihat, nggak ada lagi kan AI. Tadi kan AI X4, di sini sudah nggak ada lagi, berganti kotak ya, FR yang sesuai dengan di sini FR ya. Jadi dengan kata lain kita sudah sukses menghapus gambar yang ada di storage untuk digantikan gambar yang baru ya. Nah, ini juga bisa kita lakukan untuk prosedur hapus ya. Untuk prosedur hapus, jadi selain data yang di table kita hapus ya, kita juga akan menghapus file gambarnya yang di hard disk ya. Jadi sehingga tidak memenuhi hard disk ya, seperti itu ya. Oke, itu saja yang akan saya jelaskan pada tutorial kali ini tentang hapus data, tentang hapus gambar yang sudah diupload. Jadi bisa diterapkan untuk edit data sama hapus data ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.